Ibu saudaraku yang diberkati, dikasih oleh Tuhan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selamat. Amin. Nah, pada kesempatan ini saya ingin kita merenungkan tentang kebenaran firman dan relevansinya dengan kondisi kita saat ini. Firman Tuhan berkata bahwa akan tiba masanya menjelang hari Tuhan, kasih itu semakin dingin. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Orang yang benar akan semakin benar, orang yang jahat akan semakin jahat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah kebenaran firman dan kita melihat kebenaran ini sudah mulai nampak dan sudah mulai kita lihat, bahkan mungkin kita rasakan dalam kehidupan kita secara pribadi. Nah, tentu apa yang dikatakan firman ini tidak bisa kita batalkan. Itu pasti harus terjadi. Nah, Bapak Ibu, yang saya maksudkan untuk kita renungkan dari kebenaran dengan kenyataan dunia pada saat ini, kita itu berada di mana? Berada di posisi mana? Orang yang benar dan semakin benar, atau orang yang jahat semakin jahat? Nah, saya mau kita merenungkan ini. Ini sangat baik karena saya percaya bahwa keputusan dan pilihan kita itu yang menentukan akhir dari perjuangan kita sebagai orang percaya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran itu sebenarnya bukan apa yang kita pikirkan, tapi apa yang Alkitab katakan. Salah satu contoh, jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, ini adalah kebenaran. Kira-kira apakah kita dalam posisi yang dikehendaki Tuhan melalui firman ini, yaitu kita selalu mengalahkan kejahatan dengan kebaikan? Tentu kalau itu kita lakukan, maka kita sedang melakukan apa yang Alkitab katakan bahwa di akhir zaman orang yang benar semakin benar. Dan juga Alkitab katakan, kasihilah musuhmu. Tentu itu juga akan memperlihatkan kenyataan bahwa orang yang benar semakin benar, karena dia akan terus berjuang melakukan firman itu meskipun menyakitkan, meskipun sulit, meskipun kehabisan tenaga untuk melakukannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu kebenaran dan kenyataan ini akan membuktikan siapa kita. Kebenaran dan kenyataan ini akan membuktikan sebenarnya saya ini siapa. Dan saya ingin kita renungkan ini bersama Bapak Ibu sekali lagi, karena apa yang kita putuskan, apa yang kita pilih akan menentukan akhir daripada perjuangan iman kita. Nah, dari kenyataan ini saya ingin membagikan juga satu kebenaran firman Tuhan yang sudah saya siapkan. Nah, firman Tuhan ini berkata begini di dalam 2 Petrus pasalnya yang kedua. Saya bacanya dari ayatnya yang ke-7 saja buat kita. Tentu ini penghiburan yang luar biasa buat saya pribadi dan kiranya ini juga buat Bapak Ibu Saudara semua. 2 Petrus pasal 2 ayat 7 dan seterusnya dia katakan, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Ayat 10, terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina
pemerintahan Allah. Jadi Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari renungan yang saya sampaikan ini tentang bahwa kasih itu semakin dingin, orang mencintai dirinya sendiri, orang benar semakin benar, orang jahat semakin jahat. Tentu maksudku dari renungan ini adalah keadaan apapun yang kita hadapi, kesulitan apapun, mari tetap jadi orang benar. Mari tetap melakukan hal yang benar, bukan yang kita pikirkan, tapi yang Alkitab katakan, yang firman Tuhan katakan. Yang kita baca tadi tentang Lot, tetapi sebelumnya tentang tentang Nuh. Di mana waktu manusia itu sudah jahat, fasik di hadapan Allah, kalau kita baca nanti di pasal 2 ini dari ayat sebelumnya. Di situ dia katakan Allah melenyapkan dunia purba, yaitu dunia orang-orang fasik, tetapi Nuh diselamatkan. Kenapa? Karena Nuh itu pemberita kebenaran. Saya yakin yang dimaksudkan pemberita kebenaran di sini bukan dia berbicara tentang kebenaran saja, tetapi dia memberitakan kebenaran dengan sikap dia, dengan tindakan dia. Salah satu contoh yang sangat terkenal adalah waktu dia membuat bahtera di atas gunung. Itu bukan kebenaran secara manusia, karena kalau membuat kapal di pinggir pantai. Tetapi itu adalah kebenaran karena itu adalah perintah Allah. Nah, ini salah satunya bahwa Nuh adalah pemberita kebenaran, yaitu dia melakukan apa yang Allah mau. Dan juga di ayat yang kita baca berbicara tentang Lot. Lot itu berada di tengah-tengah orang yang sangat jahat, sangat berdosa. Saudaraku bisa bayangkan betapa tersiksanya Lot ada di situ. Setiap hari diperlihatkan hal-hal yang buruk dan jahat, tetapi dia harus ada di situ. Tersiksa sekali rasanya. Dan mungkin Bapak Ibu juga mengalami hal ini dalam skala yang mungkin tidak sama dengan yang Lot alami. Yaitu ketika kita mau jadi orang benar, kok kita tertekan, kita tersiksa, kita teraniaya, bahkan kita difitnah. Ketahuilah Bapak Ibu, dari kebenaran ini mengatakan, maka Lot yang tersiksa hatinya karena kebenaran, Allah tahu menyelamatkan dia. Bahkan menyimpan orang fasik itu untuk hari penghakiman. Nah, ini suatu penghiburan Bapak Ibu buat saya, dan kiranya ini juga buat Bapak Ibu semua, bahwa sebenarnya upah dari kebenaran yang kau perjuangkan, kau lakukan, engkau perkatakan, itu suatu mahkota yang sangat luar biasa. Tetapi yang harus kita renungkan, siapa saya dan di mana posisi saya? Apakah yang terus menjadi benar atau sebaliknya? Tidak boleh di tengah-tengah, tidak boleh. Harus pilih salah satunya. Alkitab katakan di akhir zaman orang benar akan semakin benar, orang jahat akan semakin jahat. Kita di mana sebenarnya? Apakah kita betul-betul tetap menjadi orang yang selalu benar, semakin benar, yaitu kita akan tetap mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, mengasihi musuh-musuh kita, atau kita menyerah? Demikianlah renungan saya pada kesempatan ini. Semoga ini bermanfaat dan saya mengajak kita untuk merenungkannya bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati.